Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, kakak perempuan, ada apa? Apakah pembentukan formasi itu benar-benar sulit untuk ditembus? Tanya Miao Miao. Melihat kakak perempuannya sendiri bertindak hingga sedemikian rupa, Xian Miao Miao menjadi lebih khawatir. Ini sulit, ini sangat sulit. Meskipun aku sama sekali tidak mahir dengan teknik formasi spiritual seperti spiritualis dunia jubah kerajaan tanda naga, tapi aku bisa mengatakan seberapa kuat formasi spiritu itu. Jangankan 1 jam, bahkan jika seseorang diberikan 20 jam, seseorang tidak akan bisa menerobosnya dengan teknik formasi spiritual. Itu hanyalah formasi spiritu yang tidak bisa dipatahkan, kata Putri Ling Yue. Hah, kakak perempuan, apa yang harus kita lakukan? Pikirkan sesuatu, desak Miao Miao. Mendengar kata-kata itu, Xian Miao Miao segera menjadi sangat khawatir. Persaingan kali ini berbeda dari yang tadi malam. Jika Chu Feng dikalahkan, dia harus mati. Pembentukan formasi ini tidak mungkin ditembus, dan juga sangat tidak mungkin bagi Chu Feng untuk menang melawan Avaricious Immortal. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mengatur pembentukan formasi yang tidak dapat ditembus oleh Immortal itu, dan memaksanya imbang, kata Putri Ling Yue. Bisakah Chu Feng melakukan itu? Tanya Miao Miao. Pada saat itu, Xian Miao Miao memandang ke arah Chu Feng. Meskipun dia sangat percaya diri dalam kekuatan pertempuran Chu Feng, tapi dia tidak tahu seberapa kuat teknik formasi spiritualnya. Dengan kekuatan Chu Feng, itu seharusnya mungkin. Hanya aku khawatir bahwa setelah masalah ini berakhir seri, Avaricious Immortal tidak akan mau meninggalkannya pada saat itu, dan akan terus bersikeras untuk berkompetisi lagi, kata Putri Ling Yue. Aku tidak akan memberinya kesempatan untuk melakukannya. Jika pertandingan ini berakhir seri, aku akan segera mengusir Avaricious Immortal dari kerajaan peri kami, kata Xian Miao Miao. Putri Ling Yue mengangguk. Karena itu juga yang dia pikirkan. Teman kecil Chu Feng, kamu harus segera mulai bekerja. Lagi pula, kamu hanya punya waktu 1 jam untuk menghancurkan formasi itu. Pada saat itu, melihat bahwa Chu Feng berdiri di sana tanpa bergerak, pelindung kerajaan elf tidak dapat menahan dirinya dan mengingatkan Chu Feng. Hanya pada saat itulah, kerumunan memperhatikan bahwa Avaricious Immortal sudah mulai mengukur waktu. Mengapa Chu Feng masih tidak berusaha untuk mematahkan formasinya? Hahaha. Pada saat itu, Avaricious Immortal tertawa ringan. Setelahnya, dia berkata dengan nada mengejek. Apakah kamu menyerah, karena kamu tahu kamu tidak bisa menghancurkan formasi? Ucap Avaricious Immortal. Kamu salah, balas Chu Feng. Namun kemudian, Chu Feng menggelengkan kepalanya. Dia pun secara perlahan berjalan ke arah Avaricious Immortal dan berkata, pembentukan formasimu ini adalah sesuatu yang bisa aku hancurkan dalam sepersekian detik. Karena itulah, mengapa aku harus tidak sabar untuk menyerangnya? Ucap Chu Feng. Apa katamu, kamu hanya sesumbar tanpa malu-malu. Mendengar kata-kata itu, Avaricious Immortal sangat marah. Dia memiliki keyakinan mutlak dalam pembentukan formasinya. Jangankan Chu Feng, dia sendiri tidak akan takut bahkan jika dia bersaing dengan kakak seniornya dengan formasi ini. Namun demikian, Chu Feng benar-benar mengatakan hal seperti itu. Chu Feng hanya sedang menghinanya. Karena itulah, bagaimana mungkin dia tidak marah? Sebenarnya, itu bukan hanya Avaricious Immortal. Bahkan Xian Miao Miao dan yang lainnya terpana oleh kata-kata Chu Feng. Pada saat seperti itu, bagaimana mungkin Chu Feng bisa setenang dan sesumbar ini dengan Avaricious Immortal, alih-alih dengan tergesa-gesa mencoba untuk menghancurkan formasi. Ini bukan waktunya untuk bermegah-megahan. Sesumbar tanpa malu-malu, hahaha, ucap Chu Feng dan tersenyum lagi. Dan setelahnya, dia berkata, aku akan membiarkan kamu melihatnya, apakah aku membual atau tidak, tambahnya. Dan, wush.
Begitu kata-kata Chu Feng meninggalkan mulutnya, dia tiba-tiba mengangkat tangannya. Lalu, cahaya keemasan terbang keluar dari telapak tangan Chu Feng. Seperti pedang yang tajam, cahaya itu ditembak langsung ke arah formasi spiritual besar itu. Dan, boom! Begitu cahaya keemasan menembus formasi spiritual itu, formasi spiritual yang luas dan tampaknya tidak bisa dihancurkan itu, seketika saja langsung hancur menjadi cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya yang menghilang ke udara. Oh surga, apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Seru kerumunan. Pada saat itu, jangankan Avaricious Immortal, Xian Yuyin dan ayahnya, bahkan Xian Miao Miao dan yang lainnya dibuat terpana. Menarik. Pada saat itu, satu-satunya orang yang masih bisa tetap tenang dan terkumpul adalah Elf King. Namun demikian, dia telah mengungkapkan ekspresi terkejut yang langka di matanya. Chu Feng, kamu telah menembus formasi spiritual itu. Tapi kan, pembentukan formasi itu jelas-jelas sangat sulit ditembus. Bagaimana kamu bisa melakukannya? Xian Miao Miao tiba di dewan Chu Feng, dan kemudian bertanya dengan rasa ingin tahu yang tak tertandingi. Dia sangat bersemangat, karena Chu Feng telah melampaui imajinasinya. Betul sekali. Chu Feng, bagaimana kamu bisa melakukannya? Itu terlalu sulit dipercaya. Putri Ling Yue juga berlari dan bertanya. Dan bahkan, tatapan hampir semua orang dilemparkan ke arah Chu Feng. Mereka semua ingin tahu jawaban untuk pertanyaan itu. Awalnya mereka semua merasa bahwa, situasinya sangat buruk bagi Chu Feng, dan bahkan akhir terbaik adalah imbang. Mereka benar-benar tidak pernah berharap untuk Chu Feng, yang dapat dengan mudah menembus formasi spiritual Avaricious Immortal. Ini benar-benar menyebabkan mereka sangat terkejut. Chu Feng tidak segera menjawabnya. Sebagai gantinya, dia melihat ke arah Avaricious Immortal. Baru saat itulah, dia menemukan bahwa kulit Avaricious Immortal telah menjadi pucat seperti mayat. Selanjutnya, dia menggelengkan kepalanya tanpa henti, dan bergumam pada dirinya sendiri. Tidak mungkin, ini tidak mungkin, ini benar-benar tidak mungkin, gumam Avaricious Immortal. Kerumunan melihat ke arah tatapan Chu Feng, dan melihat ekspresi Avaricious Immortal saat ini. Pada saat itu, mereka tanpa sadar mengungkapkan senyum dingin di wajah mereka. Alasan untuk itu adalah, karena reaksi Avaricious Immortal saat ini hanyalah perbedaan langit dan bumi dari perilakunya yang sombong sebelumnya. Kerumunan juga dapat menikmati kontras yang begitu jelas ini. Pembentukan formasi yang didirikan Avaricious Immortal sebelumnya, itu berasal dari era kuno. Itu disebut formasi rantai pemblokiran teknik spiritual. Seperti namanya, penggunaan formasi spiritual itu bukan untuk bertahan melawan serangan dari kekuatan bela diri. Namun sebaliknya, ini terutama digunakan untuk melindungi terhadap teknik formasi spiritual. Dengan kata lain, sangat sulit untuk menggunakan teknik formasi spiritual untuk mematahkan pembentukan formasi itu. Selanjutnya, ketika Avaricious Immortal sedang mengatur pembentukan formasi spiritual, dia menggunakan banyak potongan Dragon Mark World Spirit Stone, itu untuk meningkatkan kemampuan pertahanan pembentukan formasinya. Hal ini membuat pembentukan formasi itu menjadi lebih sulit, dan bahkan hampir tidak mungkin untuk hancur, kata Chu Feng. Jika itu sulit, bagaimana kamu bisa menghancurkannya? Tanya Xian Miao Miao dengan ingin tahu. Izinkan aku untuk menjelaskan ini. Pada saat itu, Raja Elf benar-benar menyela. Mendengar kata-kata itu, semua kerumunan mengalihkan pandangan mereka ke arah Raja Elf. Meskipun pembentukan formasi Avaricious Immortal sangat langka, tapi teman kecil Chu Feng berhasil melihatnya dengan sekilas. Dengan demikian, ketika Avaricious Immortal sedang memeras otaknya untuk mengatur pembentukan formasi, teman kecil Chu Feng sudah menyiapkan pembentukan formasi untuk menembus formasi spiritualnya. Lebih jauh lagi, teknik formasi spiritual teman kecil Chu Feng benar-benar menakjubkan. Sebelum Avaricious Immortal bahkan selesai mengatur pembentukan spiritualnya, teman kecil Chu Feng diam-diam sudah selesai menyiapkan pembentukan spiritualnya sendiri, dan menyembunyikannya di telapak tangannya. Itulah sebabnya adegan sebelumnya terjadi, kata Raja Elf. Jadi, itulah yang terjadi.
Itu benar-benar tak terbayangkan. Kerumunan tiba-tiba menyadari, itu setelah mereka mendengar apa yang dikatakan Raja Elf. Sebelumnya, mereka telah fokus pada Avaricious Immortal yang mengatur pembentukan formasinya sepanjang waktu, dan sama sekali tidak memperhatikan apa yang sedang dilakukan Chu Feng. Tidak ada yang pernah membayangkan, bahwa Avaricious Immortal sudah ditakdirkan untuk dikalahkan saat dia mulai menyiapkan pembentukan spiritualnya. Tapi kan, pembentukan spiritual yang didirikan Immortal itu begitu agung dan luas. Bagaimana mungkin formasi spiritual yang Chu Feng atur, itu bisa menembus formasi spiritualnya sambil bersikap rendah hati? Xian Miao Miao bertanya dengan cara yang membingungkan. Apa yang dikatakan Miao Miao benar. Dengan formasi yang kuat, bahkan jika seseorang ingin menerobosnya, seseorang harus menggunakan formasi spiritual yang sangat luas dan agung. Iklu, bagaimana teman kecil Chu Feng berhasil menyembunyikan formasi di telapak tangannya secara sembunyi-sembunyi? Ucap kerumunan. Begitu Xian Miao Miao mengajukan pertanyaan itu, orang lain juga menjadi penasaran. Karena itulah, aku mengatakan teknik formasi spiritual kecil teman Chu Feng benar-benar menakjubkan. Ketika Raja Elf mengucapkan kata-kata itu, dia melihat ke arah Chu Feng dan tersenyum. Melihat itu, Chu Feng membalas senyumnya. Dia telah mengatur pembentukan formasinya dengan sangat cerdik. Jika seseorang tidak mengamatinya dengan hati-hati, ia tidak akan dapat menemukan kalau dirinya telah mengaturnya. Namun demikian, Raja Peri telah menemukannya. Ini berarti bahwa, Raja Peri telah memperhatikannya sepanjang waktu. Mustahil. Pembentukan formasi aku ini berasal dari era kuno. Itu adalah sesuatu yang aku peroleh dari sisa era kuno. Bahkan kakak senior aku saja belum tentu bisa memecahkan pembentukan formasi aku. Bagaimana mungkin kamu bisa mencapai itu? Pada saat itu, Avaricious Immortal menggelengkan kepalanya berulang kali. Itu karena, dia tidak dapat menerima kenyataan ini. Aku juga percaya, bahwa tidak banyak orang yang tahu tentang pembentukan formasi itu. Namun sayangnya, ini benar-benar kebetulan yang tidak menguntungkan bagi kamu. Aku secara kebetulan adalah salah satu dari sedikit yang tahu tentang pembentukan formasi itu. Selanjutnya, aku secara kebetulan juga mengetahui metode menerobosnya, yang bahkan kamu sendiri tidak mengetahuinya, kata Chu Feng sambil tersenyum berseri-seri. Bagaimana Mu Gekain? Kamu, dengan usia muda kamu, bagaimana mungkin kamu bisa tahu sebanyak itu? Bagaimana mungkin kamu bisa memahami pembentukan spiritual yang kuat seperti itu? Tanya The Avaricious Immortal yang memiliki ekspresi sedih. Selain sedih, dia juga sangat terkejut. Dia membutuhkan 100 tahun pelatihan untuk memahami pembentukan formasi yang telah dia dirikan. Dia telah melakukan itu semua demi memanfaatkannya dengan baik, itu ketika dia bersaing dengan para spiritualis dunia lainnya. Karena pembentukan formasi itu jugalah, sehingga dia sangat percaya diri. Alasan untuk itu adalah, karena dia hanya tahu tentang cara mengatur pembentukan formasi itu, dan bukan bagaimana cara menerobosnya. Karena itulah, dia mengira itu tidak bisa dipecahkan. Jadi bagaimana mungkin bagi Chu Feng, yang merulakan seorang pria muda yang baru berusia 20-an, mungkin tahu tentang pembentukan formasinya, dan bahkan pembentukan formasi untuk menembus pembentukan formasinya, yang bahkan akan lebih sulit untuk dikuasai. Avaricious Immortal, tidak perlu bagimu untuk terkejut saat ini. Selanjutnya, saatnya bagi kamu untuk menghancurkan formasi aku, ucap Chu Feng. Dihadapi dengan ekspresi panik Avaricious Immortal, senyum Chu Feng tidak berkurang sedikit pun. Saat dia berbicara, dia duduk di udara, dan menggenggam kedua tangannya sambil menutup matanya. Apa yang sedang dilakukan Chu Feng? Bukankah dia seharusnya menyiapkan pembentukan formasinya? Ucap kerumunan. Awalnya, banyak orang berpikir bahwa Chu Feng akan mengatur pembentukan formasinya, dan mereka sangat menantikannya. Namun setelah Chu Feng duduk, dia menjadi tidak bergerak. Selanjutnya, begitu dia mulai duduk, dia duduk selama 2 jam penuh. Itu seolah-olah dia sedang tertidur. Ini menyebabkan kerumunan menjadi sangat bingung, dan mereka bingung dengan apa yang dilakukan Chu Feng. Apakah dia benar-benar tertidur?
Pikir kerumunan. Selesai, ucap Chu Feng. Namun setelah 2 jam berlalu, Chu Feng tidak hanya membuka matanya, tapi dia juga berdiri dengan sedikit senyum di wajahnya. Selesai apanya? Apa yang dilakukannya sudah jelas tidak ada yang dia lakukan, seru kerumunan. Kerumunan melihat sekelilingnya, tetapi tidak dapat menemukan formasi spiritual. Apa tepatnya yang telah dilakukan Chu Feng? Dia sepertinya belum melakukan apapun selain tidur selama 2 jam. Namun karena dia tidak melakukan apa-apa, lalu mengapa dia mengatakan selesai? Mungkinkah Chu Feng akan melempar kompetisi, dan memberikan Avaricious Immortal kesempatan? Tapi seharusnya tidak ada alasan baginya untuk melakukan itu, karena keduanya adalah musuh. Chu Feng seharusnya sudah sangat gatal untuk membunuh Immortal itu. Jadi, bagaimana mungkin dia bisa mengadakan kompetisi untuk Avaricious Immortal? Ucap kerumunan. Chu Feng, apakah kamu sengaja membuang-buang waktu aku? Seru Avaricious Immortal. Dan bahkan Avaricious Immortal juga sangat bingung. Meskipun dia sangat terkejut dengan Chu Feng bisa menerobos formasi spiritualnya, tapi dia belum menyerah kepada Chu Feng. Lagi pula, dia juga memiliki kesempatan untuk menembus pembentukan formasi Chu Feng. Namun demikian, situasi seperti apa ini? Chu Feng sama sekali tidak mengatur pembentukan formasi. Jadi, bagaimana dia bisa menembus pembentukan formasi? Itulah sebabnya dia mengatakan bahwa Chu Feng membuang-buang waktunya. Membuang-buang waktu apanya? Tidak, ini saatnya bagimu untuk mencoba menghancurkan formasi spiritualku, balas Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia membuka telapak tangannya yang digenggam bersama. Bas-bas. Pada saat itu, cahaya keemasan menyilaukan muncul dengan berkedip. Itu adalah bola emas, dan itu hanya seukuran telur angsa. Namun demikian, itu berkilau dengan cahaya keemasan yang menerangi seperti matahari yang cerah. Mungkinkah itu formasi spiritual yang didirikan Chu Feng? Kenapa bentuknya begitu kecil? Pikir Xian Miao Miao dan yang lainnya, dan mereka semua benar-benar dibuat bingung. Dibandingkan dengan pembentukan formasi yang didirikan Immortal Abadi, formasi yang didirikan Chu Feng terlalu kecil untuk dibandingkan. Itu adalah pembentukan formasi yang Chu Feng buat. Hehehe, konyol. Meskipun aku tidak tahu teknik formasi spiritual apapun, tapi aku masih bisa mengatakan bahwa pembentukan formasi itu tidak dapat menahan satu pukulan pun. Xian Yuyin mulai tertawa dingin. Xian Yuyin memang tertegun oleh Chu Feng yang mampu memecah pembentukan formasi Avaricious Immortal. Meskipun dia masih berdiri di udara, tapi dia merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam jurang tak berujung, dan tanpa cara untuk keluar dari kesulitan ini. Namun pada saat itu, setelah melihat pembentukan formasi Chu Feng, ia berhasil melihat harapan lagi. Namun setelah Avaricious Immortal melihat bola emas, dia menjadi tidak bergerak, dan seolah-olah dia telah membatu. Dia benar-benar terpana. Avaricious Immortal, untuk apa kamu berdiri di sana? Mungkinkah kamu juga dapat mematahkan pembentukan formasi aku dalam sekejap? Tanya Chu Feng sambil tersenyum berseri-seri. Dia benar-benar telah mengejek Avaricious Immortal. Alasan untuk itu adalah, karena dia tahu bahwa Avaricious Immortal tidak akan dapat menghancurkan formasi spiritualnya. Avaricious Immortal, sekarang giliran kamu, ucap Yuyin. Pada saat itu, justru Xian Yuyin yang menjadi tidak sabar, dan benar-benar mengingatkan Avaricious Immortal. Alasan dia melakukan itu adalah, karena dia tidak ingin Avaricious Immortal kalah. Dia sudah kalah dari Chu Feng dalam kompetisi bakat. Jika Avaricious Immortal juga kalah dari Chu Feng dalam kompetisi teknik formasi spiritual, maka semua yang mereka rencanakan hari ini akan hancur. Selanjutnya, mereka malah akan menunjukkan betapa kuatnya Chu Feng sekali lagi. Tentu saja, mereka memiliki hubungan satu sama lain. Pada saat itu, Xian Miao Miao dan Putri Ling Yue, serta beberapa pelindung semuanya menatap Xian Yuyin. Pada saat itu, hampir semua orang dari kerajaan elf berharap agar Chu Feng menang. Alasan untuk itu adalah, karena mereka sangat tidak menyukai Avaricious Immortal.
Namun pada saat seperti itu, Xian Yuyin memiliki reaksi yang berbeda dari mereka semua, dan sebenarnya berdiri di sisi Avaricious Immortal. Ini secara alami menyebabkan kesan orang banyak tentang Xian Yuyin menjadi buruk. Avaricious Immortal, apa yang kamu pikirkan? Cepat, hancurkan formasi itu, ucap Yuyin. Pada saat itu, Xian Yuyin tidak punya hati untuk peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain tentangnya. Alasan untuk itu adalah, karena meskipun dia telah mengingatkan Avaricious Immortal, tapi Avaricious Immortal masih berdiri di sana tanpa bergerak. Seolah-olah dia tertegun, dan ini menyebabkan Xian Yuyin merasa sangat tidak nyaman. Gedebuk. Tepat pada saat itu, Avaricious Immortal sebenarnya berlutut di udara, dan berkata kepada Chu Feng. Teman kecil Chu Feng, aku sudah kalah. Aku mengakui kekalahan aku. Tolong luangkan hidupku, tolong luangkan hidupku, ucap Avaricious Immortal. Seketika, semua kerumunan tertegun oleh adegan itu. Situasi macam apa ini? Pembentukan formasi Chu Feng hanyalah bola emas kecil. Bagaimana mungkin itu bisa memaksa Avaricious Immortal ke kondisi seperti itu, dan memaksanya untuk benar-benar mengakui kekalahannya? Adapun Chu Feng, ekspresinya tetap tidak berubah. Sepertinya dia sudah mengantisipasi ini sejak awal. Meskipun pembentukan formasi itu hanya seukuran telur angsa, tapi itu bahkan lebih sulit untuk ditembus daripada pembentukan formasi yang Avaricious Immortal sebelumnya buat. Bahkan Chu Feng yang tahu metode untuk menghancurkan formasi spiritualnya, itu masih akan merasa sangat sulit baginya untuk benar-benar menembus formasi spiritualnya. Dengan demikian, tidak perlu menyebutkan betapa sulitnya bagi Avaricious Immortal, yang bahkan tidak tahu metode untuk menembus pembentukan formasinya sendiri. Immortal Avaricious, kamu benar-benar tak tahu malu. Kami sepakat untuk mempertaruhkan nyawa kami. Bahkan kamu menerima kondisi itu secara terus terang pada saat itu. Lebih jauh lagi, sebelumnya aku memberimu wewenang untuk memutuskan aturan untuk kompetisi. Aku sudah cukup baik untuk kamu. Karena kamu telah dikalahkan, kamu harus dengan sepenuh hati menerima dan menghormati janjimu. Namun demikian, apa arti tindakan kamu saat ini? Tanya Chu Feng. Teman kecil Chu Feng, aku benar-benar salah. Aku tidak memikirkan apa-apa selain keuntungan pribadi sebelumnya. Aku sudah tidak akan pernah melakukan itu lagi. Ini semua harta yang telah aku dapatkan dalam hidup aku. Semua kekayaan aku ada di sini. Teman kecil Chu Feng, tolong selamatkan hidupku, tolong beri aku kesempatan untuk membuka lembaran baru, ucap Avaricious Immortal. Saat Avaricious Immortal berbicara, dia mengeluarkan 3 Cosmos Shards. Selanjutnya, sambil masih berlutut, dia merangkak ke arah Chu Feng, dan dengan penampilan kecil dan rendah, dia menyajikan 3 Cosmos Shards kepada Chu Feng. Dengan demikian, Chu Feng dengan belak-belakan menerima 3 Cosmos Shards dan mulai memeriksanya. Dia benar-benar terkejut saat memeriksa 3 Cosmos Shards itu. Apa yang terkandung dalam ketiga Cosmos Shards, dan itu sebenarnya lebih banyak lagi Cosmos Shards. Masing-masing dari 3 Cosmos Shards miliknya berisikan beberapa ratus Cosmos Shards. Menambahkan semua Cosmos Shards, mereka benar-benar berjumlah total 1836 Cosmos Shards. Harta karun yang terkandung dalam banyak Cosmos Shards itu, ini benar-benar barisan yang mempesona. Dapat dikatakan bahwa ada beberapa dari semuanya di sana. Bahkan ada banyak keanehan alam yang dibutuhkan Chu Feng. Hanya saja, keanehan alam itu tidak mengandung banyak energi alami. Dengan demikian, mereka tidak terlalu membantu Chu Feng saat ini. Lalu selain keanehan alam, itu masih ada banyak harta lainnya, termasuk banyak persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Harus dikatakan bahwa, Avaricious Immortal telah benar-benar mengumpulkan banyak harta dalam perjalanan hidupnya. Hanya saja, bahkan dia tidak berharap bahwa harta yang telah dia kumpulkan dengan hati-hati sepanjang hidupnya, harta yang dia abaikan reputasinya sendiri untuk kumpulkan, sebenarnya semua itu telah dikumpulkan untuk Chu Feng. Barang-barang ini memang menjadi milikku sejak awal. Lagi pula, begitu kamu mati, harta milikmu secara alami akan menjadi milikku, ucap Chu Feng. Meskipun Chu Feng dengan tenang menerima 3 Cosmos Shards,
dia tidak berencana untuk mengampuni Avaricious Immortal. Seseorang seperti Avaricious Immortal benar-benar terlalu licik, dan tidak bisa dibiarkan. Kalau tidak, dia akan menyebabkan masalah tanpa akhir. Chu Feng, tolong luang hidup aku. Aku mengakui bahwa aku telah mengubah armor Devouring Darah. Akan tetapi, aku melakukan semua itu karena aku terpaksa melakukannya. Aku sebenarnya tidak mau melakukannya. Itu semua karena dialah yang memaksaku untuk melakukan itu. Ketika Avaricious Immortal berbicara, dia mengarahkan jarinya pada ayah Xian Yuyin. Serakah. Kamu. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Teriak bapaknya Yuyin. Melihat adegan ini, ayah Xian Yuyin mulai panik. Dia benar-benar tidak berharap untuk Avaricious Immortal menjadi tercela seperti ini. Bukan hanya dia takut mati, dia bahkan demi hidupnya, dia benar-benar mengadukan dirinya. Xian Daofeng, jangan bertingkah bodoh. Itu sudah jelas kamu yang memerintahkan aku untuk melakukan semua ini. Aku hanya melakukan ini, itu karena kamu setuju untuk memberi aku manfaat. Kamu dan anakmu iri dengan bakat teman kecil Chu Feng. Dan kamu, demi membantu putra kamu memutuskan untuk meminta aku menjebak teman kecil Chu Feng. Kamu benar-benar tercela, dan tidak layak menjadi pelindung kerajaan elf, ucap Avaricious Immortal. Namun demikian, Avaricious Immortal sama sekali tidak takut pada ayah Xian Yuyin. Tidak hanya itu saja, dia bahkan mengeluarkan liontin batu giok yang diberikan ayah Xian Yuyin kepadanya tadi malam. The Avaricious Immortal mengangkat liontin giok itu tinggi-tinggi. Kemudian, dia menyapu pandangannya ke kerumunan dan berkata, "Tuanku, aku tidak berbohong. Inilah yang diberikan Xian Daofeng kepada aku. Dia berjanji kepada aku bahwa selama aku berhasil merawat Chu Feng, dia akan memberi aku manfaat besar malam ini." Tidak hanya Avaricious Immortal membocorkan rencana ayah Xian Yuyin, dia bahkan mulai menambahkan detail pada ceritanya. Apakah itu nyata atau tidak, dia telah mengatakan semuanya. Selain itu, ia menempatkan semua tanggung jawab pada ayah Xian Yuyin. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.